Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan 7 akibat menunda-nunda kerjaan. Nah, mungkin di antara kita ada yang masih suka menunda-nunda kerjaan. Mungkin alasannya adalah karena punya waktu yang lebih dari orang lain, atau rasa malas, atau kurang disiplin, atau alasan-alasan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, kalau iya, maka sudah saatnya kita harus mulai berbenah diri, ya, agar kita tidak termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, sebenarnya menunda-nunda pekerjaan atau bahasa kerennya yaitu procrastination merupakan suatu permasalahan yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, ketika kamu memiliki suatu pekerjaan atau kamu malah memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak begitu penting terlebih dahulu dibandingkan mengerjakan tugasmu, nah itulah yang disebut dengan procrastination. Misalnya kamu memilih untuk membuka WhatsApp atau membuka Instagram walaupun hanya 5 menit, tapi ini adalah termasuk bagian dari menunda pekerjaan. Padahal waktu 5 menit itu kalau kamu gunakan untuk menyelesaikan tugasmu, bisa dipakai untuk menyelesaikan sebagian atau mungkin keseluruhan dari tugas-tugas kamu yang ada. Nah, memang procrastination atau menunda-nunda pekerjaan adalah merupakan masalah banyak orang, tapi bukan berarti hal tersebut merupakan permasalahan yang remeh. Ya, dengan menunda-nunda pekerjaan, kamu bisa terkena beberapa akibatnya atau dampak negatif yang bisa timbul. Nah, apa saja efeknya terhadap diri kamu? Yang pertama adalah pekerjaanmu semakin menumpuk. Ketika kamu tidak mengerjakan tugasmu secepatnya, yang ada kamu akan menabung tugas. Yang tadinya tugas semuanya 1, tiba-tiba bisa berubah menjadi 2 atau lebih. Misalnya hari ini hari Senin, gurumu memberikan tugas untuk dikumpulkan hari Jumat. Mungkin kamu akan berpikir kalau kamu masih mempunyai waktu 4 hari untuk mengerjakannya. Nah, setelah melewati hari Selasa, Rabu dan Kamis, ternyata gurumu yang lain pun memberikan tugas yang baru. Yang seharusnya kamu hanya mengerjakan 1 tugas saja, malah jadi banyak karena kamu menunda-nunda tugasmu. Kalau seperti itu yang terjadi, maka siapa lagi yang akan direpotkan? Tentunya diri kamu sendiri, bukan? Nah, yang kedua, akibat yang kedua adalah tidak bisa mengerjakan tugas secara maksimal. Kalau kamu menunda-nunda pekerjaanmu, akan semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, kemungkinan besar kamu akan mengerjakannya di waktu yang sama. Ketika kamu mengerjakan beberapa pekerjaan di waktu yang sama, pasti kamu tidak mengerjakannya secara maksimal, karena tujuanmu yaitu untuk segera menyelesaikan semua pekerjaanmu. Nah, pastinya yang terjadi, kamu akan merasa pusing dengan tugas-tugas tersebut, bukan? Bukannya mengerjakan tugasmu sebaik mungkin, malah kamu mementingkan semua tugasmu selesai dan tidak memikirkan bagaimana hasilnya. Kalau hal itu terjadi, siapa lagi yang akan merasa dirugikan? Tentunya yang rugi adalah diri kamu sendiri. Nah, yang ketiga, ya, akibat yang ketiga adalah
merasa semakin malas. Ketika kamu menunda pekerjaanmu, sama saja seperti kamu menabung tugas. Karena pekerjaan yang menggunung, akhirnya kamu pun merasa malas dan bingung untuk memulai pekerjaanmu. Selain itu, yang tadinya kamu memiliki ide dan motivasi untuk mengerjakan tugasmu karena penundaan, akhirnya ide dan motivasi tersebut hilang dimakan oleh sang waktu. Misalnya, karena kebiasaan menunda pekerjaan, akhirnya ide-ide yang ada di kepala kamu akhirnya terlupakan. Akhirnya kamu kehilangan motivasi yang sudah terlalu lama menunda pekerjaanmu. Setelah kehilangan ide dan motivasi, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kamu akan merasa malas untuk mengerjakan tugasmu. Kalau hal seperti ini terjadi, siapa yang akan merasa capek? Siapa yang harus berpikir dua kali? Tentunya diri kamu sendiri, bukan? Nah, akibat yang keempat adalah tidak bisa menggunakan waktu secara maksimal. Ketika kamu menunda pekerjaanmu, dengan mudah dikatakan kalau kamu tidak menggunakan waktumu secara maksimal. Kamu diberikan tenggat waktu untuk mengerjakan sesuatu, akan tetapi kamu tidak segera mengerjakannya, maka waktu yang kamu miliki telah terbuang dengan sia-sia. Nah, misalnya ketika kamu mengerjakan tugas sekolah, kamu masih menyempatkan diri untuk membuka Facebook, YouTube, Instagram, atau WhatsApp, padahal yang kamu akan berjanji untuk mengecek semuanya dalam 5 menit. Ya, tapi nyatanya setelah kamu mengeceknya bisa lebih lama dari 5 menit. Dan dengan 5 menit itu kamu bisa mengerjakan 1 atau 2 soal. Tapi karena kamu terlalu asik mengecek sosial media, akhirnya kamu belum menyelesaikan 1 soal pun. Kalau hal seperti itu terjadi, siapa yang merasa dirugikan? Tentunya yang rugi adalah diri kamu sendiri, bukan? Nah, akibat yang kelima adalah bisa menimbulkan panik dan stres. Karena sering menunda-nunda pekerjaan tanpa disadari, pekerjaanmu sudah menumpuk. Setelah kamu melihat tugasmu yang menggunung, akhirnya kamu merasa panik dan tertekan. Lalu kamu bingung harus memulai dari mana. Dari mana yang harus didahulukan, karena saking banyaknya pekerjaan. Karena panik dan banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan, hal tersebut bisa membuat kamu merasa stres. Nah, siapa yang gak stres kalau melihat pekerjaan yang menggunung? Pasti semua orang akan merasakannya. Kalau hal seperti itu menimpamu, siapa yang akan merasakannya? Tentunya yang merasakan adalah diri kamu sendiri, bukan? Nah, akibat yang keenam bisa menyebabkan kesehatan kita menjadi menurun. Dengan menunda-nunda pekerjaan, kamu akan menumpuk pekerjaanmu. Setelah menumpuk pekerjaan, akhirnya kamu panik dan stres karena melihat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Mau tidak mau, kamu harus mengerjakan semua pekerjaanmu dengan sistem kebut. Demi mengerjakan pekerjaanmu, akhirnya kamu rela untuk begadang. Panik, stres, dan tambah bergadang pasti akan berdampak buruk pada kesehatanmu. Menurut sebuah penelitian yang dilansir dari Kompas.com, dengan menunda pekerjaan dapat meningkatkan resiko insomnia hingga 3 kali lipat. Dengan begadang yang biasanya otakmu harus beristirahat, malah dipacu untuk terus bekerja. Kalau seperti itu, siapa yang akan merasa sakit? Tentunya kamu sendiri yang akan merasakannya. Nah, akibat yang ketujuh adalah bisa menyebabkan tidak disiplin. Nah,
dengan semua pekerjaanmu yang ditunda-tunda, akhirnya semuanya mempengaruhi dirimu, mulai dari kesehatan yang menurun, penggunaan waktu yang tidak maksimal, pekerjaanmu yang tidak maksimal, dan sebagainya. Karena hal tersebut, akhirnya kamu menjadi seorang yang tidak disiplin. Memangnya enak kalau kalian dicap sebagai orang yang tidak disiplin? Tentunya tidak mau dong. Nah, ternyata menunda pekerjaan yang mungkin menurut banyak orang merupakan suatu hal yang sepele bisa memberikan dampak yang negatif terhadap diri kalian. Nah, untuk itu mulai dari sekarang saya berpesan ya untuk tidak menunda-nunda lagi pekerjaan. Kalau ada tugas dari guru, segeralah selesaikan tepat waktu agar bisa istirahat dengan tenang ya, setelah kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadamu. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa memberikan semangat dan motivasi pada anak-anak sekalian supaya kita lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.